Saya Baroto. Awalnya karena nggak ada kerjaan, efek pandemi. Karena saya dulu wira swasta, kebetulan berhubungan dengan dunia pertunjukan dan seni, dan otomatis itu mati, maka saya kemudian ingin mencoba budidaya ikan nila. Saya bukan orang seni, tetapi saya menyediakan segala perangkat untuk pertunjukan. Lebih kepada itu, lebih kepada advertisement. Di kota jelas tidak ada tempat, karena di kota nggak ada tempat. Kebetulan saya ada teman di sini yang mempunyai lahan yang kosong tidak digunakan. Saya minta untuk disewa dan setuju. Akhirnya saya nyewa ke sini, karena tempatnya ya yang jauh dari kota dan agak di desa, yang di sini yang bisa saya akses ya di sini. Mau budidaya itu tergantung kita tempatnya seperti apa, kondisi kolam, kondisi perairan, kondisi keuangan kita seperti apa kalau mau budidaya. Tapi karena ini kan saya sifatnya coba-coba. Sebelumnya saya nggak tahu karakteristik air di sini itu seperti apa. Ternyata sangat parah, karena air selokan Mataram itu kan sangat parah. Pertama kualitas, dan kedua kontinuitas, keberlangsungannya, alirannya secara terus-menerus, secara serba tidak pasti. Itu serba tidak pasti, itu pasti, itu jelas. Kalau mungkin butuh data, saya ada datanya. Kapan dia akan nyala, kapan dia tidak akan nyala. Itu. Ada Jadi periodenya gitu. pasti ada periodenya seperti itu. Oke. Dan itu info itu tidak saya dapati sewaktu saya menyewa kolam ini, terus terang. Jadi sama sekali buta, saya tidak ada pengetahuan air. Jadi hanya saya jalani saja. Tapi yang jelas, saya sudah menduga bahwa hal itu akan terjadi. Kemudian salah satu alternatif untuk mengamankan kondisi itu adalah harus ada suatu support kehidupan untuk ikan sendiri dalam kolam. Dalam hal ini adalah aerator. Yang jelas untuk pertumbuhannya dia harus memperhatikan beberapa faktor ya. Pada tebar itu pasti, dan periode makanannya harus seberapa banyak. Dan kita itu ngambil bibitnya, bibit ukuran berapa itu juga menentukan perkembangan. Jadi kalau inti kolam saya ini ukurannya 4x6x1. Jadi sekitar 24 meter kubik. Secara ideal kalau saya baca, kalau tidak salah, per meter kubik itu hanya boleh diisi 25 sampai 30 ekor. Jelas saya nggak mau, karena terlalu sedikit. Iya, bagi saya terlalu sedikit. Oke, jadi saya nyoba untuk saya padatkan menjadi kolam pertama kali tebar itu sampai 1.500 ekor per kolam. Per kolamnya? Oke. Saya pasangi aerator dengan air yang hidup segan mati tak mau, dan ternyata gagal. Oke. Dan itu tidak masuk akal. 1.500 ekor itu tidak masuk akal sama sekali. Ikan menjadi lambat, dan ini saya sekarang sudah mulai tebar itu pertengahan Maret. Baru bulan awal November ini saya bisa jual ikan ukuran 6, sekilo 6. 3, 4, 5, 6. Dan masih banyak ikan yang kecil. Itu populasi ikan yang masih kecil, ukuran 150 gram ke bawah, itu mungkin populasinya masih sekitar 70% dari yang saya ambil benih. Katakanlah saya beli benih waktu itu total pertama misalnya 10.000 ekor. Ukurannya 2 jari itu ya, ukuran berapa ya? Sekilo isi 60 lah. Sekilo isi 60, sekitar 10.000 ekor. Mungkin sekarang ini masih ada sekitar 70% dari itu yang belum bisa saya jual, karena masih kecil. Yang dari Maret itu? Iya, dari Maret. Artinya ini proses Pak ya? Yes, benar. Proses ya. Dari Maret nyampe sekarang, tetapi kegagalan ini bukan dikarenakan kematian gitu? Bukan. Tetapi karena tadi faktor mungkin terlalu padat, dia nggak mau besar. Terlalu padat ya, terlalu padat. Lihat YouTube, itu bisa 3 bulan, 4 bulan. Beberapa YouTube bilang seperti itu. Tapi akhirnya semua tergantung pada saat kita beli benih, ukuran berapa dulu.
Kalau kita beli benih ukuran yang sekilo isi 20, udah agak gede-gede, udah agak segini, nah itu 2 bulan bisa panen. Dan di YouTube tidak diceritakan kita beli benih itu berapa, itu nggak ada yang menceritakan itu. Saya beli benih ukuran segini, beli benih ukuran ini. Dia bilang ini usia 2 bulan udah gede, udah selesai. Jadi kita tidak akan pernah tahu sebenarnya. Yang pertama satu, kita harus paham dulu karakteristik kolam kita. Tidak, bahkan kolam satu milik saya dengan kolam yang orang lain mungkin bentuknya sama, itu karakteristiknya lain. Ekosistem di dalam kolam itu kita lain. Misalnya di sini itu di dalam tanah sana itu banyak lendutnya. Mungkin kolam lain juga beda. Kemudian aliran air, apakah lancar atau tidak, segala macam. Kemudian kualitas airnya, dia butek atau bening atau gimana, pH-nya seperti apa. Saya sih tidak sampai mengukur ke situ ya. Tetapi karena ya cuman orang belajar, sepertinya kalau melihat ikan bergerak lincah itu berarti ikannya airnya bagus. Iya, udah itu aja patokan saya seperti itu. Siap. Dan itu kalau musim hujan ya harus siap-siap obat dan garam. Kalau musim kemarau enak, airnya bening dan dia tidak terlalu banyak jamur. Kalau hujan pasti jamur akan selalu langsung muncul, dan biasanya saya nunggu sampai durasi hujan dia misalnya seminggu atau 2 minggu itu hujan terus-menerus, saya tebar garam di semua kolam untuk menurunkan pH air dan membasmi jamur. Dah. Dengan garam gitu ya? Garam krosok itu. Ini kan tadi mungkin kita lihat bersama dengan dalam proses ini berarti panen gitu. Ini tadi yang saya lakukan adalah proses sortir. Bukan. Oh, gini. Jadi tadi yang baru saya pelajari itu karakteristik kolam itu. Siap. Kemudian yang kedua pada tebarnya. Kita harus mau mengakui, tidak boleh sombong. Siap. Pada tebar itu tidak boleh ngawur. Jadi 1 meter kubik maksimal itu harus paling tidak, kalau menurut saya saat ini sih 40 ekor ikan per 1 meter kubik. Baru kita bisa kejar pertumbuhan bisa optimal. Yang kedua, sortir. Jadi harus dari awal itu benar-benar ikan yang seragam ukurannya, untuk meminimalisir pada saat besok panen ada ikan yang besar dan kecil. Pakan saya, maksudnya pakan saya murni pelet, Mas. Murni pelet gitu? Murni pelet. Oh, murni pelet. Artinya dalam pemberiannya biasanya berapa banyak? Saya ikut aturan itu aja, dari literasi, mungkin dari sempat baca-baca dari Dinas Perikanan bahwa ikan nila itu membutuhkan paling tidak 3% dari bobot tubuh. Misalnya dalam 1 kolam ada 100 kg ikan nila, maka dia dalam sehari dia butuh 3 kilo pelet. Tapi itu kan acuan. Ada yang itu bagus bisa segitu, ada yang dia milih mungkin 75% kenyang, gitu enggak apa-apa. Bebas-bebas saja. Pemasaran itu dibilang susah-susah, dibilang gampang ya gampang. Jadi terus terang saya sudah sempat menghubungi beberapa tengkulak waktu mau ini ada yang konsumsi. Saya tidak sesuai dengan harganya. Mereka pasang harga yang mungkin sudah masuk bagi saya, tetapi saya tidak marem, tidak puas dengan itu. Kenapa udah kok cuman dihargai segitu? Kemudian salah satunya cara ya saya harus menjualnya door to door, mengiklankan sendiri, jual pakai online, saya pajang di OLX, saya share ke teman-teman, segala macam. Dan akhirnya saya menjual dengan harga konsumsi masyarakat membeli ke pasar, di bawahnya. Misalnya di pasar mereka beli 32-30 ribu, saya jual di 28-27. Tengkulak beli ke saya 21-22. Nah, di situ ada senjang di situ. Tetapi kemudian saya pikir-pikir, kenapa bisa seperti itu? Oh, ternyata sewaktu saya mengalami sendiri untuk proses sortir, kolam saya saya kuras semua, saya ambil ikannya, saya sendirikan size-nya, pasti ada yang mati. Kemudian bobotnya akan berkurang. Itu yang risiko yang dihadapi tengkulak. Dia mengangkut ikan dari sini dibawa ke penampungan dia,
Mesti ada yang mati. Kemudian mereka nanti bobotnya itu susut. Misalnya dia beli 1 kolam 1 kintal ya. Dia nanti siap jual cuma 80 kilo, Mas. Oh, gitu. Iya. Karena ikannya itu susut, dia pasti susut. Dia pasti ikan nggak mau makan dan pasti susut, stres. Dan pada saat dijual dia pas bobotnya susut. Di situ kerugian tengkulak. Langsung aja di Google Map cari Barata Fish Farm. Barata Fish Farm. Fish Farm. Oh, Oke. di Google Map ada. Nanti Barata lokasi. Fish Farm. Oke. Barata, BARATA. Sesuai Barata. dengan namanya Bapak ya. Iya, Barata Fish Farm. Iya. Oke, Pak Barata mungkin terakhir apa ya? Mungkin yang bisa disampaikan motivasi untuk kita semuanya. Yang pertama harus senang dulu. Kalau enggak senang, nanti mikir keuntungannya jadi tidak puas. Yang penting senang dulu, senang ikan, senang melihara ikan. Kalau saya sih dasarnya kalau senang melihara hewan sih, terutama ikan, saya senang itu, melihara itu dulu. Pertama itu. Kedua sih jangan abaikan itu apa namanya logika dasar bagaimana makhluk hidup berkembang biak. Jangan memaksakan. Katakanlah kita terlalu pede. Wah, ini kolam saya mampu sekian, kita harus bisa. Kemudian kita hitung secara detail. Tidak seperti itu di lapangan, bukan seperti itu, pasti. Udah hitung secara detail gitu, nanti pasti akan meleset. Siap-siap saja dengan hal-hal semacam itu. Dan selalu apa namanya ya? Kalau saya bilang sih selalu fleksibel. Setiap hari akan selalu berubah. Pada saat tahap ikan sebesar ini masalahnya beda, nanti segini masalahnya akan beda lagi, terus akan ikut seperti itu. Terima kasih Pak Ya. Barata atas waktunya dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.